Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Akbar Sekianto. Nah, kali ini saya kedapatan tugas dari mata kuliah kewirausahaan mengenai wawancara UMKM. Nah, saya mengambil dari UMKM penyediaan air minum isi ulang. Kebetulan juga saya bersama pemilik atau juragannya langsung. Apa benar, Pak? Betul. Nah, langsung saja kita langsung berwawancara bersama pemilik dari UMKM tersebut. Nah, nama Bapak siapa ya, Pak? Muhammad Tarik. Nah, Muhammad Tarik. Kemudian nama UMKM ini apa nih, Pak? Toko saya Bandarjo. Bandarjo. Depo air isi ulang dan mineral. Depo air isi ulang dan mineral. Nah, Buka LPG. Oke. Sama LPG juga ya? Sejak kapan Bapak memulai usahanya ini? Saya mulai usaha 2019. Sejak 2019. Berarti sekitaran 3 tahun ya, Bang ya? Betul. Nah. Kemudian modal Bapak dulu bagaimana? Modal saya pertama kurang lebih 30 sampai 50 juta. 30 sampai 50 juta. Itu untuk beli seperti galon kosong, tabung kosong gitu. Oh, seperti berarti awalnya masih kayak membeli galon kosong kemudian tabung kosong ya? Dan mesin air isi ulang. Mesin air isi ulang tersebut. Nah, kemudian strategi Bapak kok bisa bertahan sampai saat ini, padahal kan sempat ada pandemi yang lama begitu. Nah, bagaimana itu? Waktu itu memang ada COVID, solusinya untuk bertahan Iya. dan untuk supaya kita usaha terus itu pertama pelayanan begitu, dan kedua kita harus gimana caranya pengadaan barang, nggak boleh barang kita ada yang kosong. Tidak boleh barang ada yang kosong. Jadi pelayanan yang diutamakan, kemudian tidak boleh sampai ada yang kosong ya. Betul. Nah, selama 3 tahun kan tentunya tidak mulus gimana ya perjalanannya. Betul. Nah, ini biasanya yang sering muncul itu permasalahan apa aja? Yang sering muncul itu biasanya yaitu ada pemain baru, artinya usaha ini kan banyak atau gampang ditiru, jadi muncul pengusaha baru. Jadi harga juga harus kita ngikuti atau tidak harus harga itu sama gitu, harus berbeda. Harus berbeda. Berarti lebih ke harganya ya, dari untuk bisa bersaing. Betul. Dan sama konsumen harus gimana ya, harus ramah supaya konsumen itu gimana caranya sekali beli terus selanjutnya beli lagi gitu. Oke. Kemudian kan ini kan ada isi ulang, kemudian ada LPG juga ya. Nah, ini distribusinya kemana saja? Pertama distribusinya ke toko-toko retail, dan sebagian juga ada yang langsung ke rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga. Berarti secara tidak langsung menyediakan jasa antar produknya ya, Pak? Betul, kita harus ada jasa antar. Itu pun harus nggak boleh ngecas atau tanpa ongkir. Oh, tanpa ongkir. Kemudian kalau boleh tahu harga-harga di sini tuh kisaran berapa aja? Kayak isi ulang atau mungkin LPG? Kalau air isi ulang itu nggak sama. Seperti kalau ke toko-toko 2.500, kalau ke pemakai itu ada yang 3.000, 3,5, ada yang 4.000. Seperti Clio galon itu Iya. ada yang kalau ke toko 17, kalau ke pemakai ada yang 18,5. Kita harus main harga. Begitu. LPG pun juga seperti itu. LPG kalau ke retail 16, ada yang 15.750. Kalau ke pemakai ada yang 17,5 gitu. Variasi ya, Pak, ya? Berarti Variasi harganya.
Nah ini yang pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah ini tentang pendapatan Bapak sama pandemi dan sesudah pandemi ini bagaimana ya Pak? Apa ada perubahan? Ya jelas ada Mas, Ya. karena waktu pandemi orang-orang itu kan pada ada yang di PHK, ada yang usahanya tutup, jadi turunnya juga nggak begitu drastis, beda sekali sama sekarang gitu. Iya Pak. Sekian dari pertanyaan saya Pak ya Pak. Terima kasih atas telah diwawancarai. Mohon maaf mengganggu kerjanya dari Bapak. Semoga usaha Bapak lancar terus. Amin. Amin. Sekian dari wawancara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.